Halo teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan mengenai insert data untuk tambah data user dan barang. Sekilas review, ini halaman admin yang sudah kita buat. Sebelumnya kita akan menambahkan fitur logout untuk keluar dari halaman ini. Logoutnya akan kita taruh pada bagian atas. Kita buka kembali teks editor kita, lalu buka file admin. Di bawah tag body kita buka tag ahref yang mengarah pada file logout.php. Lalu kita copy dan kita paste pada file data barang. Sekarang kita lihat tampilannya, sudah ada link untuk logout. Kita buka lagi teks editor, lalu buat file baru untuk logout.php, di mana kita akan menjalankan session serta mendestroy-nya. Buka tag PHP, lalu jalankan fungsi session start, session destroy, lalu kita pindahkan dia ke halaman login.php menggunakan header location login.php. Kalau sudah, kita save semua filenya, lalu kita buka kembali halaman admin, kita refresh, dan kita jalankan logout-nya. Berhasil. Sekarang kita akan menjalankan button tambah data user. Kalau diklik, akan mengarah ke halaman form user.php. Begitu pula pada data barang, akan pindah ke halaman form data barang. Kita buka teks editor kita, lalu ke file admin, dan buka tag ahref sebelum button tambah data user, yang nantinya akan mengarahkan ke halaman form user.php. Kita lakukan pula pada file data barang. Kita buka tag ahref yang akan mengarahkan ke halaman form barang.php. Kalau sudah, kita save semua filenya. Sekarang kita buat file baru untuk form user. Untuk tampilan dari form user, kita buat mirip seperti tampilan registrasi. Oleh karena itu, kita buka kembali file registrasi, kita copy isinya, lalu kita paste pada file form user. Selanjutnya, ubah title dan keterangannya menjadi form tambah user. Lalu, isi dari formnya berisi form input untuk username, email, alamat, nomor telepon, dan juga password. Nah, untuk name button-nya, kita ganti menjadi tambah user. Lanjut ke kondisi ketika button sudah ditekan. Ini kita rubah nama button-nya sesuai yang sudah kita buat, yaitu tambah user. Ketika button sudah ditekan, maka jalankan fungsi tambah user yang akan kita buat pada file functions.php. Jika sudah, save file, lalu kita ke halaman admin dan refresh, kita lihat hasilnya, seperti ini. Dilanjut untuk form data barang, kita save as saja file form user dan rubah menjadi form barang.php. Isi filenya kita rubah menjadi form tambah barang, di mana terdapat form input untuk kode barang, nama barang, jenis barang, harga barang, dan juga stok barang. Nah, untuk nama button-nya kita ganti menjadi tambah barang. Dilanjut ke kondisi ketika button sudah ditekan. Ini nama buttonnya kita ganti jadi tambah barang dan jalankan fungsi tambah barang yang akan kita buat di file functions. Kita cek kembali pada button form tambah data barang. Ini ada salah, yaitu menuju ke halaman form barang.php. Kalau sudah, kita save dan kita lihat hasilnya. Seperti ini. Sekarang kita ingin menambahkan data user baru, di mana ketika sudah ditambahkan, akan tampil di halaman admin, tepatnya di dalam tabel ini. Sekarang kita buka file function, lalu buat fungsi tambah user, serta membuat variabel baru yang namanya data untuk menyimpan data post yang dikirimkan oleh form input. Setelah itu, di dalam fungsi tambah user, kita panggil dulu database-nya. Lalu, ambil data dari masing-masing form input dan simpan dalam variabel baru. Yang pertama, username untuk menyimpan data dari username. Diikuti dengan email, lalu alamat, kemudian nomor telepon, dan juga password. Untuk password, kita gunakan fungsi password hash untuk membuat password yang diinputkan berubah menjadi string acak pada database. Setelah itu, kita akan melakukan pengecekan untuk username-nya yang kita inputkan ini sudah ada atau belum di database.
Kita lakukan query menggunakan fungsi mysql_query, lalu panggil database-nya, dan pilih tabel yang ada di database menggunakan perintah select bintang from nama tabelnya, yaitu pengguna, where username pada tabel pengguna sama dengan username yang kita inputkan. Hasil query-nya akan kita ubah ke bentuk numerik menggunakan mysql_numRows supaya kita bisa mengecek apakah username-nya ada yang sama atau enggak. Jika ada, nilainya 1, maka jika tidak ada, nilainya 0. Fungsi mysql_query ini kita simpan dalam variabel yang namanya query. Fungsi mysql_numRows ini nanti disimpan dalam variabel yang namanya result. Sekarang kita akan menjalankan kondisinya, yaitu if result lebih dari 0, berarti ada username yang sama dalam tabel pengguna, maka kita kasih script, yaitu username sudah ada, dan kita arahkan lagi ke halaman form user. Dan jika tidak ada username yang sama, maka jalankan else, lalu kita tambahkan datanya ke tabel pengguna menggunakan perintah insert into. Petik pertama yaitu untuk ID kita biarkan kosong, petik selanjutnya yaitu berisi nama variabel yang menampung data username, email, alamat, nomor telepon, dan juga password. Setelah itu kita tambahkan script yang berisi data berhasil ditambahkan dan kita arahkan kembali ke halaman admin. Karena sudah memasukkan datanya ke dalam tabel, berarti di dalam tabel tersebut terdapat baris yang berubah. Kita harus mengembalikan nilainya menggunakan return mysql affected rows dari database-nya. Sekarang kita akan menampilkan data user yang telah ditambahkan ke dalam halaman admin. Kita buka file admin, lalu lakukan query menggunakan mysql query dan perintah select bintang from nama tabelnya yaitu pengguna. Lalu kita simpan fungsi mysql query ini ke dalam variabel yang namanya user. Lalu kita ke bagian bawah dan kita akan membuat baris baru di mana akan menampilkan data-data yang sudah kita inputkan, yaitu data user. Kita perlu melakukan perulangan karena mungkin saja data yang ada pada tabel itu sudah banyak, maka harus menampilkan semuanya. Maka kita tambahkan perulangan agar datanya ketampil semua. Kita buka tag PHP, lalu kita jalankan perulangannya. Kita panggil query-nya, di mana tadi kita simpan dalam variabel user, lalu di sini kita tampilkan sebagai isi. Dan kita akhiri perulangannya.